Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Share Purpose, yaitu podcastnya Lombok Barat. Podcast yang mengundang tokoh-tokoh inspiratif dan tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh pemerintahan di daerah. Dan hari ini kita kembali akan membahas podcast terkait TPID, yaitu Tim Pengendali Inflasi Daerah. Narasumbernya berbeda dari yang lain sebelumnya, cuman sudah pernah sebelumnya tapi pada posisi kadis yang berbeda. Ini satu-satunya kadis perempuan di Kabupaten Lombok Barat. Kita sapa saja Ibu Damayanti Widyaningrum. Assalamualaikum Bu Damayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak, kita di sini. Oke, sehat posisinya Bu Damayanti? Alhamdulillah sehat. Saat ini beliau menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan sudah menyapa pemirsa JMTV di edisi sebelumnya. Kita menarik membicarakan tentang inflasi. Inflasi ini sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah pusat, dan inflasi ini tidak jauh dari, kalau pemahaman kami adalah kenaikan harga yang berturut-turut. Nah, seperti apa inflasi? Mungkin kita bisa dengarkan dari Bu Kadis. Bu Kadis, inflasi ini barang apa sih sebenarnya Bu Kadis? Ini kan macam-macam. Nah, inflasi ini harus rapat tiap hari Senin dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Kadis. Terima kasih. Sebenarnya inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada satu periode berturut-turut. Biasanya kalau sudah 3 bulan naik terus, itu sudah masuk ke dalam kategori inflasi. Tentunya dengan adanya kenaikan inflasi ini kita harus jaga ketersediaan pasokan, dan juga kita harus jaga harga, dan juga kita harus menjaga stabilisasi harga pangan dan pasokan. Berarti ini inflasi itu kenaikan harga berturut, kalau cuma naik sebentar bukan inflasi berarti itu ya? Bukan, jadinya minimal 3 bulan berturut-turut baru kita bisa katakan inflasi, dan kita langsung mengambil keputusan apa yang harus kita kerjakan untuk menangani hal tersebut. Luar biasa. Jadi pemirsa, itulah inflasi, jangan salah paham lagi tentang inflasi. Bu Kadis, ini inflasi ini menjadi perhatian pemerintah pusat setiap Senin ya? Senin. Ini baru habis rapat ya? Habis Zoom dengan Mendagri. Zoom sama Mendagri. Ini hari ini posisi inflasi Lombok Barat seperti apa Bu Kadis? Apa masih tinggi, atau saya kemarin kan berada di bawah provinsi? Apakah sekarang naik atau gimana? Jadi untuk hari ini inflasi year to year, kita kan perhitungannya masih bulan Maret ya, bulan April belum, mungkin besok awal April, Mei baru kita akan dapatkan. Kalau sekarang itu untuk year to year nasional adalah 3,05%. Nasional. Sedangkan di NTB 3,63%. Alhamdulillah kalau untuk Kabupaten Lombok Barat di sini kita 3,44% di bawah NTB. Di bawah NTB. Di bawah rata-rata NTB. Ya. Luar biasa. Ini inflasi. Apa informasi menarik dari rapat tadi Bu Kadis? Katanya Pak Presiden datang ke Lombok ini Bu Kadis ya? Iya, tadi jadinya rapat inflasi tadi Bapak Tito menginstruksikan bahwa Bapak Presiden akan hadir di NTB tanggal 1 atau tanggal 2, jadi kita disuruh bersiap-siap. Siapa tahu nanti Bapak Presiden akan mengunjungi pasar-pasar yang ada di NTB. Tentunya kami Kabupaten Lombok Barat juga bersiap-siap, karena rencananya kalau tidak salah Bapak Presiden akan mengunjungi Impres Jalan. Jadi kami akan, tadi Pak Bupati menyarankan untuk kami rapat untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Sudah siap Bu? Insya Allah sudah. Ya, harus siap, ini Presiden datang hari ini. Kalau nggak siap susah nanti Bu. Ini harus kemudian bisa menjaga bersama, utamanya PJ Bupati Bu ya. Iya. Bisa dievaluasi nanti ini. Betul. Jadi, karena taruhannya inflasi Mas di sini. Kalau inflasi naik sudah bakalan. Pesannya Pak PJ Gubernur begitu kemarin. Harus kemudian siap-siap dengan inflasi, salah satu targetnya. Berarti siap Bu ya? Siap, kami siap. Tadi Bu, terkait tentang inflasi ini barang atau inflasi ini sesuatu yang kemudian menjadi perhatian Bu. Nah, kadang-kadang inflasi ini
apakah bisa kemudian mempengaruhi daya beli enggak ketika ada inflasi ini, Bu? Jadi sebenarnya kalau inflasi ini, jika inflasi terus terjadi, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat kita. Tentunya ini sangat berpengaruh ya. Wah, berarti kita ini kalau inflasi ini tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa terlalu rendah. Kalau rendah kan banyak yang mau beli, Bu. Harganya rendah, banyak yang mau beli kan, Bu. Gitu. Barang langka. Iya. Jadi ini mempengaruhi berarti, Bu ya. Iya. Terkait ini, Bu, artinya inflasi ini menjadi perhatian pusat. Apa sih kemudian yang harus kita lakukan untuk mengendalikan inflasi? Karena begini, Bu, inflasi ini satu, tidak bisa terlalu tinggi harganya, tidak bisa terlalu rendah, harus kemudian di tengah-tengah. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi ini, Bu? Ini kan penting mungkin supaya bisa ditahu sama masyarakat. Silakan, Bu. Terima kasih. Sebenarnya inflasi itu betul, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu rendah merugikan petani atau produsen, sedangkan terlalu tinggi merugikan konsumen. Disinilah perannya TPID dan Pemda itu, kita menjaga bagaimana supaya dia di tengah-tengah. Nah, di sini jadinya salah satunya kiatnya adalah satu, menjaga ketersediaan dan pasokan, dan yang kedua menjaga distribusinya. Intinya kami kalau dari Dinas Pertanian, kami di sini menjaga pasokan, tentunya kita akan menjaga produktivitas pertanian, tanaman pangan. Bagaimana caranya itu nanti akan ada kiat-kiatnya. Sehingga setelah nanti produksinya ada, bagaimana caranya nanti Dinas Ketahanan Pangan yang akan mengatur distribusi tersebut biar merata sampai ke masyarakat. Tentunya di sini kami menginginkan untuk di Kabupaten Lombok Barat itu nanti petani untung, sehingga dan konsumen juga senang. Jadinya petani akan sejahtera, pedagang untung, konsumen akan tersenyum. Berarti semua bahagia ini, Bu? Bahagia semuanya. Wah, harus bahagia seperti Ibu ya, selalu bahagia, Bu ya. Alhamdulillah. Iya, karena Ibu satu-satunya gadis perempuan di Lombok Barat, Bu. Jadi selalu bahagia, Bu. Selalu bahagia. Ini. Posisinya, Bu, ketika kemudian harus dikendalikan inflasi ini, harus kemudian diatur, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian Dinas Pertanian masuk di dalam TPID ini, Bu, apa sih kemudian peran Dinas Pertanian di dalam TPID, Bu? Kalau kami dari Dinas Pertanian, tentunya kami menjaga ketersediaan pasokan, ketersediaan. Tentunya kami akan menggenjot hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan. Di situ yang pertama. Kami di sini ada beberapa yang kami lakukan, yaitu untuk meningkatkan hasil produksi dan produktivitas. Salah satunya yang pertama itu kami melakukan perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam dengan meningkatkan indeks penanaman, yaitu mulai yang IP-nya kosong menjadi IP 100, IP 100 menjadi IP 200, IP 200 menjadi IP 300. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya tanaman padi saja, kami juga melakukan gerakan menanam cabai, karena cabai merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang mempengaruhi inflasi di situ. Dan juga kami juga di sini melakukan mempercepat penanaman dari dampak El Nino. Jadinya kami sekarang untuk meningkatkan produksi itu, yang dulu biasanya dari tanam sampai dari persemaian sampai tanam itu kami sekitar 21 hari, kami sekarang mencoba untuk 14 hari sudah bisa langsung tanam. Jadi persemaian kami nanti di luar sawah, tidak mesti hanya di sawah. Jadi itu untuk memotong waktu tanam, sehingga nanti produksi dan produktivitas bisa meningkat. Itu. Jadi ini salah satu peran dari Dinas Pertanian untuk kemudian menguatkan peran ini, tentu harus ada langkah dan strateginya. Apakah sejauh ini Dinas Pertanian memiliki langkah strategi untuk kemudian mengendalikan inflasi ini, Bu? Di sektor khususnya ini kan kita berbicara di produksinya berarti, Bu ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian langkah dan strateginya untuk kemudian tadi menjalankan peran itu, Bu? Jadi kami di sini ada beberapa strategi kami. Yang pertama, untuk peningkatan produksi tadi, kami di sini melakukan perluasan areal tanam tadi dengan melakukan
pompanisasi. 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 Jadi kami menanam tanaman-tanaman untuk di daerah-daerah tak ada hujan, terus daerah lahan kering dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana pompanisasi. Oh, itu pompanisasi. Ya, pompanisasi. Oh, iya, Nah, iya. terus yang kedua ada irigasi perpompaan. Irigasi perpompaan itu kami juga melakukan di daerah-daerah yang tak ada hujan, yaitu dengan cara menyedot air sungai nanti untuk dialirkan ke sawah-sawah, ke lahan sawah-sawah. Itu yang kedua. Jadi ada irigasi perpompaan, ada pompanisasi, dan ada program kami yaitu Satria, yaitu di situ kelompok tumpang sari dengan tanaman pangan. Jadi kami menanam tanaman-tanaman padi itu tidak hanya di lahan sawah tetapi di lahan perkebunan. Kami integrated. Kami akan integrated Bisa ditanam di lahan perkebunan. Ya, di bawah pohon kelapa. Kami itu adalah Ini dengan padi? menggunakan padi. Bisa Padi, tuh, Bu? ya, padi bisa, itu padi gogo yaitu dengan varietas Invago. Kami akan itu dan dibantu disupport oleh pompanisasi tadi. Luar biasa ini, Ya, tidak itu. hanya di sawah tapi di lahan perkebunan Di bisa. bawah tanaman kelapa, ya. Wah, itu bisa lebih dari orang pelihara ikan itu, Bu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi pompanisasi. Nah, Pompanisasi. ini saya menarik kemudian mendengar pompanisasi ini, Bu. Pompanisasi ini kemudian salah satu strategi untuk kemudian produksi. Nah, ini di daerah mana aja sudah dilakukan pompanisasi, Bu? Pompanisasi kami alhamdulillah untuk tahun ini dapat di seluruh kecamatan. Yang tentunya syaratnya adalah yang bisa menerima pompanisasi itu adalah daerah yang untuk peningkatan IP. Misalnya sekarang daerah-daerah Sekotong atau Lembar yang belum tanam, kami memberikan bantuan pompa supaya dia bisa menanam paling tidak 1 kali tanam. Nah, terus yang 2 kali tanam bisa menjadi 3 kali tanam, yang 1 kali tanam padi bisa menjadi 2 kali tanam. Itu jadinya tersebar sampai di Narmada juga dapat, yaitu untuk penyelamatan tanam. Kadang kan pada musim kemarau ini kadang air berkurang. Nah, jadinya dengan bantuan pompanisasi itu kami bisa memberikan air, suplai air. Kami jadi alhamdulillah untuk menambah ini, Bu, ya, menambah apalagi dia waktu tanamnya, Bu, ya. Jadi untuk menambah produksi. Iya, produksinya. Yang tadinya 1 kali tanam, menjadi 1 2 kali panen jadi 2 kali. Yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali. Yang tadinya tidak nanam sama sekali menjadi 1 kali. Kami ada bantuan sekitar 576 pompa. 576 Iya. pompa. Itu aja sudah luar biasa. Ini berapa persen perkiraan peningkatannya, Bu? Produksi ini. Peningkatan produksi ini kami kira-kirakan bisa sekitar 2 sampai 2,5%. Luar biasa. Ini berarti pemirsa JMTP, program pompanisasi ini luar biasa, bisa kemudian meningkatkan produksi dari petani, dari yang sekali panen menjadi 2 kali panen. Dari yang tidak pernah nanam jadi sekali nanam. Ini memang sesuatu yang luar biasa ketika kita berada atau berbicara tentang pompanisasi. Selain pompanisasi ada lagi strateginya, Bu? Selain yang 3 tadi. Ya, tadi yang irigasi perpompaan. Jadi Ya. kita mengambil air dari sungai, dan terus yang selanjutnya ada tadi itu program Satria, yaitu kegiatan kelapa tumpang sari dengan tanaman pangan. Satria Itu kita ini, Bu, ya? Satria. Jadi kami menanam menanam padi di bawah pohon kelapa. Itu tadi yang tadinya 0, tadi Ya. yang tidak pernah ditanami itu akan ditanami 1 kali. Itu untuk meningkatkan produksi. Menarik. Kalau dulu Satria itu motor yang paling hebat di zaman saya dulu, Bu. Nah, sekarang Satria ternyata bisa menjadi program untuk menanam di lahan perkebunan, Bu, ya. Perkebunan, ya. Ini salah Di bawah satu pohon kelapa. luar biasa, Ibu. Ini luar biasa terobosannya. Dan ketika kemudian kita membicarakan tentang itu, Bu, di Lombok Barat ini tidak lepas dari kan bertambahnya populasi, pasti akan bertambah perumahan, Bu. Nah, ini kadang-kadang perumahan-perumahan itu dibangun juga di lahan produktif, Bu. Nah, ini artinya lahan-lahan produktif ini mulai berkurang. Apa strategi Dinas Pertanian, Bu, untuk kemudian mengatasi ini supaya jangan sampai kita nanti tidak menjadi produsen beras lagi? Nah, kira-kira apa langkahnya? Jadi memang ini dilema, ya. Di satu sisi kita semua masyarakat itu membutuhkan pangan, sandang, papan. Ya. Pangan tentunya pangan, sandang, pakaian, dan papan perumahan.
Nah ini sama-sama tadi pertumbuhan penduduk kita meningkat, tentunya perumahan juga akan meningkat. Tapi di sini satu sisi pangan juga harus tersedia, ketahanan pangan harus tersedia. Jadi kami mempunyai pemikiran bahwa tanam padi tidak mesti di lahan sawah, mungkin kami nanti mengarah ke urban farming. Urban farming. Okay, urban farming. Jadi nanti di situ kita bisa menanam tanaman itu dengan melalui hidroponik, terus polybag, vertikultur, terus memanfaatkan root of yang ada di masing-masing. Mungkin kalau ada rumahnya di atas kita akan memanfaatkan itu. Yang pertama kita urban farming. Yang kedua ya tadi itu perluasan areal tanam di lahan perkebunan, tidak mesti lahan sawah saja, bisa di lahan kering dan lahan tanda hujan dan lain-lain, memanfaatkan lahan-lahan kering yang tidak dimanfaatkan. Itu saya sedikit menarik Bu, ketika memanfaatkan lahan perkebunan. Kualitas berasnya apa sama seperti di sawah Bu? Kalau untuk pemanfaatan lahan yang di perkebunan itu kan dan di lahan kering tentunya itu beda. Kami menggunakan sistem padi gogo ranca. Itu varietasnya kita menggunakan varietas Invago. Berarti ada sedikit perbedaan padi ya, kualitas padinya Bu ya. Padi gogo ranca. Padi gogo ranca jenis ya. Ya, padi gogo. Ya, padi gogo ini biasa di lahan-lahan kering biasa Bu ya. Ditugal biasanya dia. Ya, ini berarti memang ini strategi ya, karena memang kalau banyak penduduk otomatis rumah kan banyak kan Bu. Iya. Ya, jadi kita nggak bisa kemudian mau tinggal di mana kan. Betul. Nah, ini dilema. Untung aja Dinas Pertanian sudah punya langkah strategi tadi itu. Apakah ini sudah sudah disosialisasikan? Sudah disosialisasikan, bahkan sudah ada sekitar 366 hektar sudah bersedia untuk menanam padi di bawah pohon kelapa. 366 hektar, Iya, ini iya. luar biasa Bu. Dengan kondisi ini Bu, Dinas Pertanian ini kan perangnya penting dalam TPID ini. Salah satunya tadi produksi. Kemudian apakah di dalam menyediakan atau menjaga ketersediaan stok beras dan stok bahan pangan lainnya, Dinas Pertanian ada langkah ke sana nggak itu Bu? Ya tentunya kami Dinas Pertanian juga ada untuk menjaga stok tersebut. Seperti tadi peningkatan produksi, kami tidak hanya produksi padi saja, kami juga di sini ada beberapa untuk peningkatan produksi ternak, karena kan unggas, daging sapi, telur ayam dan daging ayam itu masuk dalam salah satu komoditas pangan strategis yang di inflasi. Inflasi. Ya. Kami ada. Jadi bagaimana langkahnya Bu kemudian untuk menjaga stok ketersediaan kalau dia seandainya ini stoknya berkurang atau tipis, apa yang dilakukan Dinas Pertanian Bu? Tentunya kami di sini kalau Dinas Pertanian ini kan kalau menjaga stok tipis gitu kan, kami nanti akan ada KAD ya. Nah itu akan ada kerjasama antar daerah. Tentunya kami di sini juga Dinas Pertanian melakukan identifikasi mana daerah-daerah yang surplus, mana daerah-daerah yang minus. Yang nantinya kalau perkiraan yang minus itu nanti kita akan mengangkut barang-barang itu komoditas itu ke daerah yang minus. Itu kalau di dalam satu Lombok Barat dulu. Tetapi seandainya kalau memang di Lombok Barat tidak ada komoditas tanaman tersebut seperti bawang merah, bawang putih, kami sangat limit dan itu biasanya selalu kurang, sehingga kami mungkin nanti akan rapat bersama dengan TPID untuk melakukan KAD, kerjasama antar daerah, mungkin dengan Bima atau dengan Lombok Timur, dengan Sembalun untuk membawa barang-barang komoditas bawang tadi itu dengan cara memfasilitasinya dengan fasilitasi distribusi pangan, yaitu kita ongkos angkutnya. Berarti sudah ada langkah ini Bu ya. Ya. Sekarang ini Bu Kadis, ketika kemudian banyak kita saksikan harga-harga di dataran petani ini tidak terlalu tinggi. Okay. Artinya ini kan terkait inflasi juga nih, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Ketika rendah, ini petani jadi korban. Nah, ketika harga-harga ini kemudian tidak bersahabat dengan petani, yaitu dibeli gabahnya ketika musim panen, gabahnya rendah. Apa sih langkah Dinas Pertanian untuk kemudian mengatasi ini?
Kalau kami dari Dinas Pertanian di sini kami juga sudah menginformasikan juga koordinasi dengan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan. Akhirnya nanti kita Dinas Ketahanan Pangan akan bersurat ke pusat, dan alhamdulillah sekarang untuk harga gabah sudah dinaikkan, udah ada HET yang baru ya dari Badan Pangan Nasional. Dan sekarang kami juga sudah menginformasikan, tadi saya sudah kontak Bulog, dan Bulog akan menyerap gabah kita juga dengan harga 6.000. Berarti ini bisa melindungi petani Bu ya. Iya. Jadi para petani tidak perlu khawatir terkait harga berarti. Kalau umpamanya dia misalnya dengan, tentunya kan Bulog tidak bisa menyerap semua gabah petani ya, paling tidak 10% dari harga dari jumlah produksi panen kita. Nah, mungkin yang lainnya kita sarankan untuk tunda jual. Dan kami juga sekarang di sini mungkin akan mengaktifkan toko tani kita dengan cara e-commerce. Nanti petani-petani itu suruh tunda jual, nanti kalau sudah harga tinggi baru kita jual. Itu berarti harus disimpan berasnya Bu ya? Ya, disimpan dulu sementara di gabahnya harus disimpan. Dan ini ya. Langkah Dinas Pertanian kemudian bagaimana kemudian mengajak petani untuk menyimpan beras ini Bu? Jadi kami di sini gabah ya, menyimpan gabah. Jadi kalau pada saat harga turun, kami sudah menghimbau di sini untuk menyimpan gabah itu, karena di sini juga kita sudah banyak lumbung pangan masing-masing itu ada kurang lebih sekitar 36 lumbung pangan di desa. Sudah ada 36. Sudah ada. Nah, nanti di situ. Per lumbung pangan berapa ton bisa? Jadi kapasitasnya ada yang bisa 50 sampai 100 ton, ada yang 200 ton juga bisa. Luar biasa ini. Ya. Artinya sudah ada langkah Bu ketika untuk melindungi harga ketika harga turun. Nah, Dinas Pertanian sebagai salah satu ujung tombak di Lombok Barat untuk kemudian melindungi petani. Bagaimana sih Dinas Pertanian melindungi petani selain dari harga-harga itu? Bagaimana pembinaan terhadap petani ini Bu? Jadi kami yang pertama untuk melindungi petani kita, terutama kami yang pertama kali kami itu melakukan peningkatan kapasitas petani dan petugas, yaitu kami akan ajarkan petani kita cara sekolah lapang pengendalian hama terpadu, terus ada sekolah lapang iklim, terus kita juga untuk petani kita sarankan untuk mengikuti asuransi usaha tani. Asuransi tani dan asuransi usaha ternak. Jadi pada saat petani kita gagal panen, mungkin ada bencana, itu bisa diklaim, diganti. Oh, itu ada asuransinya Bu ya? Ada, asuransi per hektarnya itu kan sebetulnya kan kurang lebih 136.000 asuransi per hektar, tetapi petani hanya membayar 36.000, yang lainnya disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah subsidi? Subsidi, ya. Berarti petani kalau per hektar bayarnya cuma 36.000? 36.000 ikut asuransi. Jika dia gagal panen, nanti misalnya apakah terjadi bencana atau apa, dia akan diganti. Diganti biaya produksinya? Diganti biaya produksinya. Wah, itu luar biasa berarti. Ternak juga begitu. Pemerintah mensubsidi 100.000. Per 100.000 lebih. 100.000 lebih per hektar berarti. Berarti luar biasa ini untuk para petani. Silahkan dimanfaatkan asuransi petani dan ternak dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, dan ini tentu salah satu langkah luar biasa untuk menjamin para petani supaya bisa tetap berproduksi dan tidak rugi. Ini luar biasa. Saya baru ini berarti petani tidak perlu khawatir Bu ya? Tidak perlu khawatir, dan mungkin ini sekaligus kita sosialisasi, ayo petani kita ikut asuransi usaha tani dan asuransi usaha ternak sehingga nanti akan terjamin. Itu syaratnya apa aja Bu? Syaratnya yang penting dia tergabung dalam kelompok tani ya? Dan nanti per hektarnya itu dia membayar 36.000 itu saja. Luar biasa ini. Berarti kalau yang gagal panen diganti. Dia gagal panen akibat cuaca buruk atau El Nino itu diganti. Iya. Ya. Luar biasa para petani ini, apa lagi yang diragukan ini. Saya pikir yang tidak akan membuat petani khawatir lagi kalau ikut asuransi usaha tani dan ternak ini Bu ya. Iya. Nah, ya. Sama kalau ternak sama. Ya, jadi ini sudah luar biasa, dan tentu mari kita ikutin para petani, milenial jadi petani lah supaya kemudian, karena sudah terjamin ini, sudah terjamin ternyata. Nah, terakhir Bu, harapan dari
Dinas Pertanian dalam pengendalian inflasi ini, Bu. Seperti apa sih, Bu? Ini perlu kita dengarkan dan masyarakat dengarkan. Silakan, Bu. Saya berharap mari petani kita bersama-sama meningkatkan produksi dan produktivitas yang dibantu oleh teman-teman kami di lapangan, yaitu tentunya penyuluh-penyuluh pertanian kami yang handal, sehingga nanti hasil produksi meningkat, kesejahteraan petani meningkat. Intinya, petani harus sejahtera, pedagang untung, dan konsumen tersenyum. Luar biasa ini pesannya ini. Yang penting semua tersenyum. Nah, bukan yang penting semua senang, tapi yang penting semua tersenyum. Ini jargonnya, Bu, Kadis Pertanian ini luar biasa nih. Semua tersenyum, maka dunia ini akan terasa bahagia. Begitu, Bu, ya? Ya, betul. Nah, luar biasa. Ini perlu kita ikuti, sama tim-tim podcast ini juga perlu selalu tersenyum supaya dunia terasa bahagia. Nah, jadi bukan hanya petani, pedagang, dan masyarakat, tapi semua pihak menjadi tersenyum. Oke. Pemirsa GMTV dimanapun berada, baru saja kita ikut bersama podcast tentang TPID bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Ibu Damayanti Widyaningrum, dan beliau adalah satu-satunya kadis perempuan di Lombok Barat. Ini tentu baik dan tentu bagus dan menarik, karena bagaimana mengajak kita untuk selalu tersenyum. Dan ketika inflasi terkendali, maka semua bisa tersenyum dan semua menjadi bahagia. Nah, ini tentu menjadi suatu yang menarik untuk kita ikuti. Dan ada yang menarik tadi, yaitu tentang bagaimana adanya asuransi, Bu, ya? Asuransi usaha tani. Asuransi usaha tani. Nanti kita akan bahas lebih dalam lah di segmen selanjutnya terkait asuransi ini nih, karena ini menarik, ini program menarik dan petani tidak perlu khawatir lagi. Demikian podcast kita pada edisi TPID bersama Kepala Dinas Pertanian. Kami dari Studio Podcast menyampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, siap. Oke.